selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak seluruh warga GKJ Krapyak Semarang. Perkenankan saya mewakili Majelis dan Panitia Rioyo Unduh-Unduh Gereja Kristen Jawa Krapyak Semarang tahun 2020 menyampaikan rencana kegiatan Rioyo Unduh-Unduh atau RUU tahun 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, di tengah keprihatinan dan kondisi krisis di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kita. Oleh karena itu, dengan tema mensyukuri berkat karya Allah Tritunggal, kami mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, amplop Rioyo Unduh-Unduh akan didistribusikan kepada seluruh warga melalui panitia Rioyo Unduh-Unduh, dalam hal ini adalah penghubung blok serta majelis blok masing-masing mulai minggu ini sampai awal Oktober 2020. Yang kedua, pengumpulan amplop Rioyo Unduh-Unduh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, amplop persembahan Rioyo Unduh-Unduh dapat dikumpulkan melalui panitia penghubung blok atau majelis blok masing-masing. Yang kedua, amplop persembahan Rioyo Unduh-Unduh dapat dikumpulkan atau dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di depan pintu konsistori gereja. Kemudian yang ketiga, persembahan Rioyo Unduh-Unduh dapat juga ditransfer melalui rekening GKJ yang ada. Kemudian yang keempat, pengumpulan amplop dapat dilakukan mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Sedangkan kegiatan yang ketiga yaitu mengenai ibadah Rioyo Unduh-Unduh serta ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Krapyak akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan serta partisipasi seluruh warga GKJ Krapyak dalam kegiatan Rioyo Unduh-Unduh tahun 2020, kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Amin. Hari ini kita bersekutu bersama, memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman lewat pemeliharaannya. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat, kita telah memasuki bulan Oktober yang kita hayati sebagai bulan keluarga. Memasuki bulan keluarga ini, kita akan merenungkan tema firman Tuhan, keluarga bagai kebun anggur. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa, doa pembukaan. Demikian juga kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena seringkali kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, demikian juga sesama, dan juga di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, kita belum mampu mewujudkan cinta kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga pada minggu ini kami boleh berkumpul bersama berbakti. Khususnya kami boleh memasuki bulan Oktober, dan kami sebagai gereja-Mu menghayati bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, ibadah pembukaan bulan keluarga ini kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sertai, bimbinglah sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat menurut kehendak Tuhan. Bapa, kami percaya kasih kemurahan-Mu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, baik sebagai jemaat, demikian juga kami sebagai keluarga. Namun seringkali kami tidak mampu membalas cinta kasih dan berkat-Mu itu. Seringkali kami lalai untuk melakukan tugas panggilan-Mu, baik di dalam mewartakan berita sukacita, demikian juga di dalam memelihara keselamatan dan juga merawat keluarga kami, di mana kami mestinya hidup saling mengasihi, saling menolong, saling membangun. Namun seringkali kami abai satu dengan yang lain. Seringkali kami tidak peduli dengan kehidupan keluarga, tetapi mempedulikan hal-hal yang lain. Itulah dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita menaikkan pujian pengakuan.
Tuhanku bila hati kawanku. Kidung Jemaat 467 bait yang pertama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, menyesal dan bertobat, maka terimalah berita anugerah. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan menaikkan pujian syukur Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku, bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa epiklesi. Ya Allah, Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, Tuhan sumber pertolongan. Kembali kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau berkenan menginsafkan kami dari segala dosa. Engkau juga mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, dan saat ini kami sudah berkumpul bersama dengan keluarga kami, demikian juga bersama dengan jemaat-Mu GKJ Krapyak. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menaungi dan mengurapi kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami mendengar dan melakukan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, firman Tuhan pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama bulan Oktober ini, kita bersyukur boleh kembali beribadah bersama, khususnya dalam rangka bulan keluarga. Bulan Oktober adalah dihayati sebagai bulan keluarga oleh kita bersama gereja-gereja Kristen Jawa. Dan selama sebulan ini kita akan bersama-sama merefleksikan tentang kehidupan keluarga kita dengan tema seni merawat keluarga. Selama 1 bulan kita merenungkan, tema besar kita adalah seni merawat keluarga, yang nanti kita renungkan baik mulai minggu pertama ini, minggu kedua, ketiga, keempat, demikian juga melalui PA atau persekutuan doa gabungan ataupun di blog, baik itu melalui grup WA atau
memakai Zoom atau mungkin memakai yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, untuk ibadah minggu pertama pembukaan ini kita diajak untuk merenungkan tema dari bacaan Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 tadi dengan tema keluarga bagi kebun anggur. Keluarga bagi kebun anggur. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, keluarga adalah kehidupan sosial yang paling kecil di tengah masyarakat. Kehidupan bersama yang paling kecil di tengah masyarakat. Yang kalau kita renungkan keluarga itu adalah berkat yang luar biasa bagi umat manusia. Berkat yang luar biasa bagi umat manusia. Karena coba mari kita pikirkan dan renungkan, seandainya keluarga itu tidak ada, maka kehidupan manusia itu akan punah. Kalau keluarga itu tidak ada, maka manusia itu habis atau musnah. Karena beradanya kita sebagai pribadi itu berasal dari keluarga. Dan kita bisa seperti ini tentu peran keluarga kita masing-masing itu luar biasa. Maka keluarga itu sangat vital, sangat penting. Jadi keluarga itu adalah berkat yang luar biasa dan mestinya keluarga itu sangat utama yang menjadi pusat kehidupan kita, pusat perhatian kita manusia. Namun kadang-kadang atau sering terjadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, banyak orang karena mungkin sudah menjadi bagian dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keluarga, lalu mengabaikan keluarga, lalai terhadap tanggung jawab atau peran di dalam kehidupan keluarga, atau kurang memperhatikan kehidupan keluarga dan lebih mengutamakan mungkin pekerjaan, usaha, bisnis, kekayaan, hobi, ambisi dan sebagainya, dianggap itu yang terpenting, itu yang segala-galanya, karena dengan uang, dengan harta, melalui pekerjaan-pekerjaan itulah kami bisa menghidupi keluarga, sehingga ini dianggap yang lebih utama daripada keluarga. Kadang-kadang itu yang terjadi, sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Maka muncullah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan keluarga. Kurang komunikasi atau salah pengertian, kemudian tidak ada kebersamaan, tidak ada visi dan sebagainya, sehingga terjadilah konflik, terjadilah percekcokan, dan bahkan perceraian dan pembunuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga. Tentu ini sangat memprihatinkan. Tentu ini sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga bagi kebun anggur, tema sabda Tuhan pada saat ini. Kalau kita renungkan, maka di dalam tema ini mengandung dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah pohon anggur dan kebunnya. Ya, pohon anggur dan kebunnya, karena keluarga bagi kebun anggur tentu tidak hanya kebunnya saja. Kalau kebun tanpa anggur ya bukan kebun anggur. Kalau anggur saja tanpa kebun juga tentu kurang pas sebagaimana sabda Tuhan tadi. Jadi keluarga bagai kebun anggur. Kemudian yang kedua adalah penggarap-penggarap kebun anggur. Ada orang-orang yang mengusahakan, mengerjakan, mengolah, merawat kebun anggur. Dua hal ini kalau kita lihat atau kita renungkan dalam sabda Matius 21 ayat 33 sampai 46. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pohon anggur atau buah anggur itu adalah simbol kemakmuran
dan damai sejahtera. Jadi sering dipakai dalam kitab suci tentang kebun anggur atau buah anggur. Ini adalah simbol kemakmuran dan damai sejahtera. Pohon anggur itu untuk bisa berbuah lebat dan manis, ternyata butuh perawatan yang tidak mudah. Misalnya harus banyak kena sinar matahari atau panas matahari. Ranting-rantingnya, cabang-cabangnya harus dipotong. Rantingnya yang dipotong tadi itu juga ketika tumbuh dan seterusnya dipotong lagi. Ada disisakan bagian tertentu. Dan kalau sudah berbuah juga ada buah-buah tertentu yang harus dikorbankan, diambil. Ada seorang saudara yang memiliki pohon anggur. Pohon anggurnya menjalar dan cabang-cabang daunnya banyak. Kemudian sudah keluar buahnya, kecil-kecil, sedikit, dan ketika saya mencoba mengambil dan makan, ternyata rasanya asam. Mengapa? Karena pohon anggur ini hanya sekedar ditanam tanpa dirawat, tanpa diberikan sentuhan-sentuhan, memberikan pupuk, diberikan sinar matahari yang cukup, kemudian dipotongi ranting-rantingnya dan sebagainya. Jadi ternyata pohon anggur itu butuh perawatan yang ekstra, sehingga akan menghasilkan buah yang besar, yang lebat, dan yang manis. Nah, karena pohon anggur itu butuh perawatan, maka dibutuhkan orang-orang yang bekerja merawatnya. Memberikan pupuk, memberikan air atau menyiram, memotong ranting, kemudian seleksi buah yang masih kecil itu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diambil dan sebagainya. Jadi penggarap kebun anggur itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan harus memiliki pengetahuan tentang budidaya kebun anggur misalnya atau pohon anggur. Demikian juga pohon anggur itu juga harus dipangkas, dipotong dalam perawatan, sehingga sang pemilik atau penggarap itu tentu tidak berpikir sayang kalau cabang ini harus dipotong, sayang kalau buah yang masih kecil ini diambil. Tidak boleh demikian. Memang harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dipotong dan sebagainya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara dengan perumpamaan ini? Artinya kalau keluarga itu bagai pohon anggur, maka dalam kehidupan keluarga itu kadang terjadi masalah-masalah, perkara-perkara. Apakah itu yang menyedihkan, yang menyakitkan, apakah itu yang menguras air mata, dan sebagainya. Tidak ada keluarga yang bebas dari persoalan atau masalah kehidupan. Tuhan izinkan segala perkara terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dan justru dengan adanya perkara-perkara di mana keluarga mengalami rasa sakit, mengalami kedukaan, bahkan kehilangan dan sebagainya itu, maka keluarga itu akan menjadi bagaikan buah anggur yang lebat, yang manis rasanya, yang damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pengajaran Yesus tentang penggarap kebun anggur, di dalam bacaan Injil Matius tadi juga disebutkan bahwa penggarap kebun anggur itu jahat. Mereka berusaha menguasai lahan anggur
itu. Dalam tradisi Yunani, dalam tafsir itu dikatakan demikian. Jadi ketika kebun anggur itu disewakan atau digarap oleh pekerja-pekerja, mereka ada perjanjian bagi hasil. Kemudian selain bagi hasil, nanti pada tahun ketiga itu biasanya bisa menjadi hak para penggarap kebun anggur. Apalagi kalau sudah sekian lama tahun tidak ditengok oleh pemilik kebun anggur itu bisa menjadi hak penuh dari para penggarap. Maka nampaknya perjanjian ini dimanfaatkan oleh para penggarap tadi, supaya kebun anggur itu bisa menjadi hak milik, sehingga tuan yang empunya kebun anggur tadi tidak punya hak apa-apa. Namun kita melihat tadi bahwa pemilik kebun anggur senantiasa mengutus hamba-hambanya pada saat waktunya memanen buah anggur. Tetapi penggarap-penggarap yang jahat tadi menangkapi, memukul, menganiaya, menyiksa, sehingga para hamba tadi pulang dengan tangan hampa. Diutus hamba-hamba yang lain yang lebih banyak dan ternyata sama saja. Mereka dipukuli, pulang dengan tangan kosong, tidak membawa hasil. Kemudian sang pemilik kebun anggur mengutus anaknya dengan berpikir, kalau anakku sendiri yang datang, maka para penggarap itu akan takut, akan segan. Tetapi ternyata ketika anaknya yang diutus untuk menemui, mengingatkan tanggung jawab para pekerja kebun anggur, anak itu justru ditangkap dan dibunuh, supaya kebun anggur itu bisa dimiliki oleh para pekerja atau penggarap tadi. Maka dengan peristiwa ini, pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang banyak, kira-kira sikap apa yang akan diambil dari sang pemilik kebun anggur? Orang banyak mengatakan, para penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat tadi akan dibinasakan. Akan dibinasakan dan kebun anggur itu akan diserahkan kepada penggarap-penggarap lain yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, ini adalah sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini punya arti bahwa tuan yang empunya kebun anggur itu adalah Tuhan Allah. Tuan yang empunya kebun anggur itu adalah Tuhan Allah. Sedangkan penggarap kebun anggur dan kebun anggur itu sendiri adalah bisa berarti diri kita, manusia dan keluarga-keluarga. Hamba-hamba yang diutus untuk mendatangi penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah nabi-nabi, hamba-hamba Allah, para rasul. Sedangkan anak yang diutus, yang dibunuh tadi adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga di sini sabda ini juga punya arti bahwa ada orang-orang yang jahat, ada keluarga-keluarga yang jahat, yang tidak menghormati, yang tidak menghargai Tuhan. Bahwa semua yang ada itu adalah milik Tuhan, manusia itu umat Tuhan, keluarga itu adalah umat Tuhan. Yang mana setiap orang, setiap keluarga itu dipanggil dan diambil tanggung jawabnya untuk berbuah, untuk menjadi baik, untuk senantiasa merawat, memelihara hidupnya sehingga berkenan bagi Tuhan. Dan untuk itu sesungguhnya Tuhan juga mengirim hamba-hambanya. Demikian juga Tuhan Yesus, sabda yang senantiasa mengajarkan, sabda yang senantiasa mengingatkan, sabda yang senantiasa membimbing
bagaimana pribadi, bagaimana keluarga-keluarga, bagaimana umat Tuhan harus menjalani kehidupannya sebagai buah anggur di hadapan Tuhan. Nah, tetapi terkadang manusia, kita atau keluarga-keluarga tidak memperhatikan sabda Tuhan, tidak memperhatikan bimbingan Tuhan, tidak memperhatikan pemeliharaan Tuhan, tetapi merasa akulah yang punya hak atas hidupku, akulah yang punya hak atas kehidupan keluargaku. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga merasa karena punya hak, punya kebebasan, sehingga bisa melakukan apapun sebebas-bebasnya. Padahal sebagai manusia, terlebih kita sebagai orang percaya, kita ini adalah umat Allah, milik Allah. Kita ini adalah kebun anggur milik Allah. Kita ini adalah pohon anggur milik Allah. Kita ini juga bisa diibaratkan penggarap-penggarap kebun anggur itu. Jadi memang perumpamaan ini kaya dengan makna, karena pohon anggur itu sendiri bisa berarti kita, keluarga kita. Ya, kebun anggur itu adalah kita, penggarap-penggarap itu juga bisa berbicara tentang kita. Tetapi dari sabda ini, dari perumpamaan ini, setidaknya bisa kita maknai dengan 3 hal, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih. Yang pertama, kita harus siap sedia untuk mengalami sakit, kesusahan, penderitaan, atau masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena sebagai pohon anggur, kita memang perlu dirawat, dipangkas, dipotong. Kita perlu menerima panasnya terik matahari supaya kita bertumbuh berkembang sehat, bertumbuh berkembang dengan baik, bahkan menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, buah yang berkualitas. Oleh karena itu, merenungkan tentang kehidupan keluarga, keluarga bagi kebun anggur, keluarga atau kehidupan kita bagikan pohon anggur. Yang pertama ini berarti apa? Kita siap sedia untuk dirawat, untuk dipelihara supaya menjadi semakin baik. Tetapi untuk dirawat, untuk dipelihara itu, ya kadang kita merasa sakit, kadang kita merasa susah, kita sedih, kita berduka, dan sebagainya. Mungkin seperti saat ini, di mana Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 terjadi, ataupun mungkin bencana atau masalah yang lain, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan bebas. Seperti dulu anak-anak yang sekolah bisa ke sekolahan dengan bebas, bisa bermain dengan teman-teman dengan bebas, bisa menerima pelajaran dengan enak. Tetapi sekarang tentu tidak demikian. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, ada banyak hal yang membuat kita terbatas. Bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena terpapar COVID-19 ini, ataupun mungkin karena mengalami musibah dan sebagainya. Atau kita kehilangan pekerjaan, atau orang tua kita tidak bisa membiayai kehidupan kita sebagai anak, atau kuliah, atau sekolah, karena mungkin usahanya tidak seperti dulu, atau pekerjaannya seperti ketika normal. Artinya inilah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga. Ada banyak bagian dalam kehidupan kita yang dipotong, yang dipangkas, sehingga kita merasa sakit seperti pohon anggur. Jadi ini makna yang pertama yang perlu kita renungkan dalam kehidupan keluarga kita. Kita mengalami atau diizinkan karena perawatan Tuhan seperti itu. Yang kedua,
Kita harus bekerja dan tidak boleh menguasai diri kita sendiri atau keluarga kita, karena kita ini adalah sesungguhnya juga penggarap-penggarap kebun anggur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Atas kehidupan pribadi kita, atas kehidupan keluarga kita, sesungguhnya harus kita pahami dan kita hayati bahwa hidup kita ini bukan milikku lagi. Keluarga kita itu pun juga bukan milik saya. Tetapi hidupku milik Tuhan, keluarga ini adalah milik Tuhan. Terlebih sebagai umat Allah, keluarga orang-orang percaya sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus. Itu artinya apa? Dalam kehidupan kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ada tugas panggilan pribadi, ada tugas panggilan keluarga yang harus kita kerjakan, yakni bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana supaya buah anggur atau pohon anggur itu berbuah dengan lebat yang menjadi berkenan bagi Tuhan. Maka dalam segala situasi apapun, tentu kita tidak boleh melalaikan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebagai seorang suami, apa tanggung jawab dan tugas panggilan kita terhadap istri yang konkret di tengah-tengah keluarga? Tentu bukan sekedar bekerja, bukan sekedar memberikan nafkah. Demikian juga sebagai istri, tentu ada tugas panggilan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap suami. Atau sebagai orang tua, tentu ada tugas panggilan, tanggung jawab kita kepada anak-anak. Bukan sekedar melahirkan anak, memiliki anak, tetapi bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak, merawat dengan kasih, dengan keteladanan, sehingga menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Demikian juga sebagai anak, tentu ada tugas panggilan, tanggung jawab anak terhadap keluarga, anak terhadap orang tua. Nah, coba kita renungkan kalau masing-masing itu hanya mengejar atau mengutamakan hak-haknya, kemudian ingin menguasai satu dengan yang lain, maka keluarga itu akan hancur, keluarga itu akan bubrah. Mestinya semangat yang ada dalam kehidupan keluarga adalah semangat saling menyerahkan, semangat saling melayani, semangat saling mengasihi, semangat saling memberikan diri kepada satu dengan yang lain, dan itulah komitmen. Karena di dalam komitmen itu ada penyerahan. Aku menyerahkan diriku kepada keluarga ini. Nah, ini adalah penggarap-penggarap yang baik tentunya. Ketika hamba Tuhan datang, ketika anak sang empunya kebun anggur itu datang, maka mestinya sikap inilah penyerahan, kesungguhan, tanggung jawab, kewajiban itu yang diberikan. Bukan merebut, bukan menguasai, bukan mengangkangi, bukan ingin memiliki. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mari kita menjadi pribadi, menjadi keluarga yang berbuah bagi Tuhan, yang hidup dan berbuah bagi Tuhan. Ada sebuah lagu yang sangat kita kenal di sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus itu pokok anggur. Dan kita ini cabang-cabangnya, kita itu carang-carangnya. Maka kita itu bisa hidup kalau kita melekat. Kita itu ada bersama dengan Allah. Kita bisa hidup, tumbuh dan berbuah kalau kita itu sungguh-sungguh bersama, melekat bersama dengan pokok anggur, yaitu Tuhan. Tidak mungkin Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak kita bisa hidup, kita bisa berbuah kalau kita ini anggur, ya. Tapi kita tidak bersama, tidak melekat, ya, tidak menjadi satu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan. Maka mari sebagai keluarga,
di tengah-tengah segala perkara kehidupan kita, karena kita yakin tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, ketika kita melekat hidup bersama Tuhan, maka apapun perkara kita, sebagaimana Paulus juga pernah mengatakan kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian juga saat ini mungkin badai krisis, dampak COVID-19, mungkin ada ancaman resesi ekonomi, ya, persoalan-persoalan sosial dan sebagainya yang ada di depan kita, yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Persoalan karakter, persoalan komunikasi, dan sebagainya antar anggota keluarga dan antar dengan sesama. Mari kita hidup tinggal bersama Kristus, sehingga kita diberikan kekuatan dan kita senantiasa berbuah dan berbuah. Dan mari kita hayati bersama bahwa keluarga kita itu bagaikan kebun anggur. Kebun anggur yang indah, yang menghasilkan buah anggur yang lebat. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat kita undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur dan menaikkan permohonan kepadamu, karena Engkau Allah kami yang maha baik, dan hanya kepadamu kami menaikkan permohonan pertolongan, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, dan tidak ada nama yang penuh kuasa
selain Engkau. Kami membawa kepadamu segala perkara, segala pergumulan hidup kami, baik pribadi demikian juga keluarga kami. Kami mendoakan yang sakit, yang lemah tubuh, yang sedang dalam perawatan kesehatannya, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan kesehatannya. Demikian juga yang sakit rohani, yang lama undur dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari ibadah. Tuhan juga mengetuk hatinya, menarik mereka kembali, sehingga kami semua boleh tetap hidup dalam persekutuan orang percaya yang tetap berbakti dan takut akan Allah. Kami berdoa bagi yang mengalami kesusahan dan duka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dalam situasi krisis karena pandemi COVID-19 dan juga dampaknya, kami juga memohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya kami umat-Mu, baik kami pribadi, demikian juga seluruh masyarakat, memiliki kesadaran untuk taat pada program pemerintah dalam rangka menanggulangi ataupun mencegah penyebaran virus, baik itu melalui protokol kesehatan ataupun melalui cara hidup sehat secara mandiri, sehingga kami sadar akan tanggung jawab pribadi. Bahkan kami juga boleh saling menjaga satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan keluarga maupun bersama dengan masyarakat. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kiranya dampak COVID-19 ini tetap boleh kami hadapi dengan percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesabaran. Bagi yang terdampak secara ekonomi, Engkau tetap memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya. Berikan hikmat kepada para cendekiawan, demikian juga pemerintah baik pusat sampai daerah, sehingga mampu menemukan obat atau vaksin, baik bagi bangsa kami Indonesia, demikian juga bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Kiranya melalui peristiwa ini pun kami boleh mengambil hikmat, sehingga kehidupan kami semakin takut akan Allah, karena sesungguhnya kami lemah, tak berdaya. Bapa, kiranya kami senantiasa menggantungkan hidup kami kepadamu, Allah sumber pertolongan sejati. Ya Tuhan, kami mendoakan program-program jemaat-Mu, baik GKJ Kerapiak maupun gereja-gereja di seluruh dunia, sehingga tetap dimampukan di dalam menghadirkan salam damai sejahtera, dimampukan dalam mewartakan kabar sukacita. Khususnya bagi jemaat-Mu GKJ, di bulan Oktober ini kami menghayati bulan keluarga. Dan saat ini dalam pembukaan bulan keluarga, kami menyerahkan kepadamu, kiranya kami semua dimampukan menghayati kehidupan keluarga kami, dan kami boleh bersyukur karena sungguh keluarga adalah berkat terbesar yang Engkau berikan kepada umat manusia, sehingga kami boleh mensyukuri keluarga kami dan boleh hidup di dalam kehidupan keluarga menurut kehendak-Mu, saling menolong, saling mengasihi, saling menguatkan. Ya Tuhan, lindungi keluarga kami dan jauhkan dari segala yang jahat. Untuk program jemaat-Mu yang lain kami serahkan secara khusus bagi kami di GKJ Kerapiak yang akan mengadakan Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan tolong, karena meskipun dalam situasi krisis dan juga karena dampak COVID-19, kami tetap boleh merasakan kasih kemurahan-Mu, sehingga kami tetap boleh bersyukur dan mengumpulkan persembahan Rioyo Unduh-Unduh. Panitia Engkau berkati, sehingga kami semua boleh bersukacita
untuk menghayati kasih kemurahan Allah, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kesulitan teknis dan sebagainya kami serahkan kepadamu, sehingga semua berjalan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, demikianlah permohonan syafaat kami. Semua ini kami naikkan kepadamu, kiranya hanya rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan bagi kita untuk mengaturkan persembahan di dalam ibadah saat ini. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita mengaturkan persembahan ini kehadirat Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami merasakan di dalam kondisi di tengah-tengah kami dengan segala keterbatasan. Engkau tetap memelihara kehidupan kami dengan segala berkat yang tercurah di kehidupan kami. Pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, kami mewujud nyatakan rasa syukur kami dengan mengaturkan persembahan kehadirat-Mu. Kiranya Engkau berkati dan sucikan hingga berguna bagi pemeliharaan dan pelayanan jemaat-Mu di GKJ Kerapiak dan juga untuk melayani sama kami umat manusia. Kami berdoa bagi saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati dengan roh hikmat kejujuran hingga dapat mengelola dan mempergunakan persembahan ini dengan baik menurut kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengaturkan persembahan yang terbaik kehadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami terus berpengharapan akan kasih setia Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami yang semuanya Kau pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait yang ketiga, Ku mohon Yesus menolong, dan seterusnya. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa. Amin. Amin.